Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi NRF24L01 ya. Nah, di mana komunikasi NRF24 ini ya, itu dapat kita gunakan dalam membuat suatu proyek ya, sederhana yang membutuhkan komunikasi wireless ya. Nah, untuk sistem komunikasi dari NRF24 ini itu menggunakan frekuensi radio ya. Nah, dengan frekuensi biasanya di 2,4 GHz ya. Nah, kemudian modul ini juga banyak digunakan dalam komunikasi jarak pendek. Jadi klaimnya itu bisa sampai 100 meter ya untuk modul ini. Itu tergantung lingkungan ya. Jadi di ruang terbuka bisa sampai 100 meter klaimnya ya. Dan kalau misalnya ditambahkan dengan antena ya yang seperti ini ya. Nah, ini kita pakai yang tidak pakai antena ya. Nah, ini kalau ditambahkan pakai antena klaimnya bisa sampai 1 kilometer di ruang terbuka ya. Nah, modul seperti ini cocok untuk proyek-proyek sederhana ya yang membutuhkan wireless, misal seperti remote control ya, kemudian proyek lainnya gitu ya yang sejenis seperti robotika, mengendalikan sesuatu dari jarak dekat. Seperti itu, tapi wireless gitu ya. Nah, untuk keunggulannya sendiri ya, pertama dia memakai frekuensi 2,4 GHz, kemudian kecepatan mengirim datanya hingga 2 Mbps ya. Kemudian untuk jarak operasinya tadi ya bisa sampai 100 meter ya di ruang terbuka ya untuk yang antena bawaan ya. Dan kalau yang antena seperti ini eksternal ya, jadi modifikasi lagi nanti untuk antenanya. Nah, itu bisa lebih jauh lagi ya, sekitar 1 kilometer klaimnya ya. Nah, kemudian untuk konsumsi dayanya rendah gitu ya. Jadi modul ini hemat daya. Makanya kenapa modul NRF ini cocok untuk proyek-proyek yang menggunakan baterai ya, seperti remote control, mobil remote dan lainnya gitu ya. Nah, kemudian untuk jumlah channelnya juga bisa banyak ya, hingga 120 channel komunikasi yang berbeda ya. Kemudian komunikasinya bisa duplek ya atau dua arah ya. Sebenarnya enggak full dua arah ya, maksudnya kalau seperti ESP Now itu dia bisa komunikasi dua arah ya. Jadi transmitter atau pengirim ya bisa langsung dibalas oleh si penerima ya atau receiver. Nah, kalau ini berbeda ya. Kalau kalian mau sistemnya ini ya bolak-balik ya. Jadi sistem kirim lalu menerima juga. Itu dia bisa secara bergantian ya. Jadi bisa kita set di programnya, ada ininya ya. Jadi bisa kita set sebagai pengirim, bisa juga kita set sebagai penerima. Jadi kita main di programnya ya. Jadi bisa digunakan dua arah, tapi nggak terlalu ini ya cepat gitu ya untuk komunikasi dua arahnya. Biasanya hanya dipakai komunikasi satu arah sih ya, seperti mobil remote control kan itu yang kontrol dari remote gitu ya, dan remote itu nggak menerima dari ininya ya, mobilnya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dua arah kita mainkan di programnya gitu. Nah, kemudian komunikasi untuk NRF24 ini melibatkan pengiriman data berbentuk package ya. Jadi satu pengiriman atau satu package itu, satu pengiriman itu bisa menampung data hingga 32 byte ya, atau misal kalau kita data string itu 32 huruf gitu ya, 32 huruf data string yang bisa kita kirimkan. Nah, seperti itu. Atau char atau float atau apapun itu, yang penting itu maksimal data yang bisa dikirim dalam sekali kirim itu 32 byte ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk alamat pengirimannya atau address-nya itu kita bisa atur di program ya. Jadi kita bisa ini ya, alamat, bikin alamat yang unik. Jadi satu perangkat
dengan perangkat lain itu bisa berbeda ya, jadi nggak saling bentrok. Jadi kalau misalnya ada di sekitar kita banyak komunikasi modul NRF24 ini, nah itu yang membedakan dia itu di alamat address-nya. Jadi kita bisa atur nanti. Nah, setiap modul yang dapat menerima itu ya, itu sampai 6 alamat penerimaan ya. Jadi misal kalian punya satu receiver atau penerima gitu ya. Nah, itu bisa berkomunikasi dengan 6 alamat berbeda gitu ya. Jadi bisa diatur di bagian yang disebut pipes atau address-nya ya, nanti diatur kita bisa sampai 6 alamat pengiriman ya yang bisa diterima oleh penerima ini. Nah, oke, kemudian untuk fitur lainnya modul ini mendukung beberapa mode daya ya. Jadi dayanya bisa kita atur ya. Apakah dia mau kita set minimal ya untuk dayanya ya, atau standby ya. Jadi bisa kita atur. Tapi kedua itu sama-sama menghemat konsumsi daya sih ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh juga. Tapi mungkin berpengaruhnya kepada kecepatan ya. Kalau misalnya kalian pakai yang standby mode itu biasanya lebih cepat untuk ininya ya, untuk dia menerima atau mengirim data. Nah, seperti itu aja sih. Oke, begitu ya penjelasan mengenai modul NRF L01 ini ya. Oke, langsung aja kita praktek untuk bagaimana sistem komunikasi ini bekerja ke modulnya langsung ya. Oke, langsung aja kita ke programnya. Oke, untuk bahan-bahannya di sini pertama pastinya untuk microcontrollernya ya. Kalian bisa pakai apa aja. Kebetulan di sini saya pakai Arduino Nano ya. Seperti ini. Kita butuh 2 buah ya. Karena kita kan komunikasi 2 arah gitu ya. Maksudnya komunikasi antara satu controller dengan controller lain. Jadi kita butuh 2 gitu ya. Nah, kemudian di sini kalian juga butuh yang namanya electrolyte capacitor atau ELCO ya. Nah, kalian bisa pakai yang berapa aja ya. 10 mikro bisa. Kebetulan di sini saya punya yang 47 mikrofarad ya, nggak masalah ya. Lebih besar nggak masalah ya, lebih kecil juga nggak masalah sih. Yang penting ada elko-nya aja buat penstabil NRF24-nya ya. Kemudian di sini ada LED ya biru 1 buah. Kemudian di sini ada push button ya 1 buah. Ya, sebagai transmitter nantinya ini. Nah, LED itu untuk indikator receivernya. Nah, kemudian di sini pastinya ada modul NRF24L01 ya, seperti ini. Nah, ini yang antena internal ya. Atau kalian juga bisa pakai yang antena eksternal seperti ini. Jadi antenanya bisa dicopot pasang ya. Nah, ini untuk ini jaraknya lebih jauh ya biasanya. Nah, oke. Kemudian kalian juga butuh beberapa kabel jumper untuk menghubungkan rangkaiannya nanti ya, dan juga pastinya breadboard ya. Oke, untuk rangkaiannya sebagai berikut. Untuk mendownload file program, rangkaian dan lain-lain itu ada di tab komunitas langganan YouTube saya. Nah, oke, untuk programnya seperti ini ya. Jadi sudah saya buat programnya ya. Di sini nanti untuk programnya saya buat di sini ada push button ya untuk transmitternya atau pengirimnya. Kemudian untuk receivernya LED ya. Jadi saya buat seperti itu. Jadi ketika push button ditekan, LED yang ini akan menyala ya dengan komunikasi NRF ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 ya. Jadi nanti dia saling berkomunikasi. Ini hanya membutuhkan daya aja ya. Jadi nggak ada terhubung ini antara satu controller dan controller lain dengan kabel ya. Jadi ini komunikasi wireless gitu. Nah, di programnya di sini saya akan jelaskan sedikit ya.
Nah, jadi jika kita menggunakan NRF24 ini, kita memerlukan beberapa library yang digunakan ya, seperti SPI ya, karena dia menggunakan pin SPI ya. Nah, kemudian NRF 24L01 ya, dan juga RF24 ya. Nah, itu modul yang library yang diperlukan dalam komunikasi antara NRF ini ya. Nah, kemudian di sini kita bisa atur ya untuk address. Nah, untuk addressnya ini sendiri terdiri dari 5 ya. 5 address atau 5 byte address ya. Nah, itu bisa kalian atur di sini ya. Untuk transmitter ini dan receiver ini harus sama ya untuk addressnya. Nah, kalau di khusus yang receiver ya, nah itu kalian bisa untuk ininya readingnya bisa sampai pipe-nya itu 6 ya. Jadi kalian bisa kalian bisa menerima dari 6 address yang berbeda untuk receiver ini. Tapi kalau address untuk pengirim, nah itu addressnya satu aja ya. Nah, dia bisa mengirim di satu address saja, tidak bisa mengirim ke address lain. Atau kalian bisa juga buat mesh ya, ada ya di ininya. Nantilah kita pelajari lebih lanjut. Ini hanya tutorial bagaimana menghubungkan NRF ini aja ya, karena saya lihat di internet banyak yang nggak bisa ya menghubungkan NRF ini, padahal sangat mudah ya. Nah, oke. Kemudian di sini ada pin untuk CE dan CSN ya untuk NRF24-nya. Nah, itu saya pakai di 7 untuk pin CE dan 8 untuk di pin CSN-nya ya. Dan untuk pin yang lain itu sesuai dengan SPI ya, atau sesuai dengan rangkaian yang tadi sudah saya berikan ya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan button di pin 6 ya. Nah, kemudian ini ya untuk mengirim datanya. Nah, sini saya kirim integer ya untuk datanya. Kalian juga bisa mengirim data lain ya, seperti char, string, boolean ataupun lainnya gitu ya, terserah kalian. Nah, tapi di sini saya mencontohkan kirim integer ya. Jadi saya hanya akan menyalakan LED aja gitu ya, menyalakan dan mematikan LED aja. Jadi saya hanya butuh data integer. Kalau kalian butuh data string ya bisa juga kalian pakai string atau char. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini boolean status button ya. Ini kalau ditekan dia tidak akan menekan terus ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat radio.begin ya. Radio ini itu nama yang kita berikan untuk modul NRF24-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini radio.openWritingPipes, artinya dia set untuk alamat address dari pipe-nya ya. Nah, address-nya di sini saya set di 00001 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya radio set PA level. Nah, yang tadi saya bilang ini bisa mode minimal ya, min ya, ataupun mode standby ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa atur ya di sini. Nah, kemudian di sini kita buat dia sebagai transmitter ya. Kalau sebagai transmitter kita stop ya untuk listeningnya. Jadi dia tidak akan sebagai penerima atau receiver ya. Jadi kita stop. Nah, kalau di bagian receiver itu kita buat dia start listening, artinya dia menerima gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang di awal itu dia bisa sebagai pengirim dan bisa juga sebagai penerima. Nah, itu bisa ya keduanya. Jadi kalian pertama set dulu sebagai pengirim ya, kemudian nanti pakai milis ataupun pakai delay, nanti kalian bisa set sebagai penerima gitu ya, dengan cara ganti dari radio stop listening ini menjadi radio start listening gitu ya. Jadi dia sebagai penerima. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya buat button sebagai input pull up karena saya nggak pakai resistor. Jadi saya gunakan bawaan ya, input pull up namanya.
Nah, kemudian di sini void loop ya, cukup sederhana aja logikanya. Jika button ditekan, nah dia akan baca jika status buttonnya false ya. Di sini tanda seru artinya false ya. Ini juga bisa artinya low ya. Nah, jika status buttonnya false, maka dia akan set ya, kirim data. Jika kirim datanya tidak sama dengan 1, maka dia akan set 1. Di mana angka 1 ini saya set untuk LED low ya, mati. Nah, kalau angka 2 ya, kalau misalnya ininya udah angka 1 kirim datanya, maka else dia kirim data sama dengan 2 ya. Dimana untuk di receivernya kirim data terima data ya, kalau di sini terima data. Nah, kalau misalnya dia nerima datanya 2, maka dia akan menyalakan LED. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya buat boolean sukses ya. Dia radionya akan write atau menulis ya di data kirim data ya. Kemudian size-nya itu besarnya dari kirim data ya. Kemudian kalau misalnya sukses, maka dia akan print data terkirim ya dengan tulisan apa yang dikirim gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya gagal, dia akan pengiriman gagal. Nah, kemudian saya buat status buttonnya true agar dia tidak memencet terus. Jadi kalau kita tekan, dia cuman berfungsi sekali aja ya. Nah, itu sampai dia dilepas else. Nah, kalau buttonnya dilepas, baru dia status buttonnya jadi false lagi. Nah, seperti itu aja sih. Nah, untuk di receivernya sendiri, nah tadi ya yang sudah jelasin sama ya, seperti ini. LED pun sama di pin 6 ya. Hanya saja di sini LED kita buat sebagai output ya, bukan input. Nah, kemudian di sini untuk pipe-nya nanti kalian bisa tambahkan aja nih ya, kan 0. Ya kalian tambahkan lagi di bawahnya seperti ini. Nah, Ctrl+V. Nah, ini jadi 1. Nah, seperti itu 1. Kemudian address-nya jadi address 2 ya, kalian tambahkan di sini ya. Seperti itu ya. Sini saya 1 aja ya, karena saya cuma punya modulnya 2 biji ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini di void loop-nya ya, dia sebagai penerima ya. Jika radionya available lebih dari 0 ya. Kenapa kita buat lebih dari 0? Karena biasanya kalau tidak ada pengiriman data, dia itu berupa 0 ya untuk datanya ya. Nah, seperti itu. Jadi kita buat lebih besar dari 0. Nah, radio dot read. Nah, kalau di sini radio dot write dia menulis, di sini read membaca. Nah, membacanya apa? Kita tampung di terima data. Nah, terima data itu data integer juga. Jadi pengiriman integer, terima datanya juga integer ya. Kalau pengirimannya char, terima datanya juga char. Nah, seperti itu aja. Jadi disamain untuk data apa yang dikirim, yang diterima juga sama gitu ya. Nah, kemudian size of terima data, kemudian dia akan print data apa yang diterima gitu ya. Nah, kemudian kalau data yang diterima 2, maka dia menyalakan LED. Dan jika yang diterima data 1 atau tidak 2 gitu ya, maka mematikan LED. Nah, seperti itu aja sih ya. Nah, oke, di sini langsung aja kita upload untuk programnya ya. Jadi di sini kita upload ya, pilih tools, kemudian pilih board, dan pilih di sini saya menggunakan boardnya Arduino ya, Arduino Nano. Ini kalian bisa pakai microcontroller apa aja ya. Jadi nggak mesti harus Arduino Nano. Bisa juga ESP ya, ataupun STM32 ya, ataupun apapun itu ya. Terserah kalian. Nah, kemudian di sini portnya di sini untuk transmistornya di COM18 ya. Nah, kemudian di sini yang satu lagi receivernya kita pilih tools, kemudian boardnya saya pakai Arduino Nano juga. Kemudian untuk portnya di COM15 ya. Nah, ini udah ya. Jadi kita bisa upload transmitter, kita upload, kemudian receiver kita upload. Ya. Apakah bisa berdua begitu ya nguploadnya? Bisa ya. Jadi kan kalau kita buka untuk program ini kan biasanya COM-nya bersamaan gitu ya. Tapi untuk mensiasatinya
itu teman-teman bisa pakai cara kalian buka dengan cara ini ya. Jadi kalau kalian punya dua program ingin port yang berbeda, kalian caranya misal kalian buka transmitter ya, kalian udah buka. Nah, jangan buka receivernya di transmitter ini ya, tapi buka lagi receivernya di yang ini. Jadi bisa memiliki dua port yang berbeda. Nah, saat dibuka serial monitor seperti ini ya, kita mau tahu ya datanya gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, di sini set ke 9600 ya, karena kalau menggunakan Arduino biasanya saya di 9600. Tapi kalau pakai ISP itu saya pakai di 115.200 ya. Nah, itu kalau ISP ya. Nah, di sini 9600. Oke. Nah, ini COM 18 untuk transmitter, kemudian COM 15 untuk receiver ya atau penerima. Nah, seperti ini. Oke, kelihatan ya. Nah, di sini saat saya tekan untuk buttonnya, kelihatan nggak? Di sini ada button ya. Saat saya tekan, nah maka dia akan data terkirim 1. Nah, kenapa LED nggak nyala? Karena yang kekirim 1 ya. Sebentar, harusnya dia nih kirim datanya 1 ya awalnya ya. Nah, seperti ini, saya upload lagi lah. Oke. Nah, seperti itu. Sorry, kita tunggu lagi. Nah, udah nih. Oke, kita ulang. Harusnya dia 1 ya, karena seperti yang tadi saya bilang, untuk di radio available itu kalau dia nggak ada pengiriman data biasanya berupa 0 ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan 0. Biasanya kan 1 0, 1 untuk hidup, 0 untuk mati ya. Tapi karena kita nggak bisa menggunakan 0, jadi saya 1 dan 2. Nah, seperti itu ya. Nah, kita clear dulu output, clear. Nah, di sini saat saya pencet untuk push buttonnya ya. Nah, maka dia harusnya menyalakan LED. Nah, seperti ini ya. Nah, saya tekan lagi, dia harusnya mematikan LED. Nah, seperti itu. Dan bisa dilihat, perhatikan di sini ya. Untuk data yang terkirim itu 2, dan untuk di receivernya atau penerimanya data data diterimanya 2. Nah, seperti itu ya. Saat saya pencet dan saat saya pencet lagi. Nah, seperti itu. Dan ini sangat cepat ya responnya. Nah, seperti itu. Sangat cepat untuk responnya. Tapi untuk pengiriman datanya lebih kecil dibandingkan dengan ESP-NOW ya, sistem ESP-NOW. Nah, ESP-NOW itu sekali kirim itu bisa sampai 250 byte ya. Kalau misalnya untuk NRF ini hanya 32 byte aja. Jadi untuk sistem komunikasi wireless ini sebenarnya tergantung teman-teman ya, sekali lagi. Apakah mau menggunakan NRF 24 ataupun ESP-NOW gitu ya. Tapi sama-sama keduanya memiliki keunggulan masing-masing gitu ya. Nah, kalau NRF ini keunggulannya itu konsumsi dayanya yang sangat-sangat rendah teman-teman ya. Jadi nggak terlalu makan banyak daya ya. Jadi bisa dipertimbangkan lah kalau misalnya menggunakan ESP-NOW mungkin agak sedikit banyak memakan daya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini wireless ya. Jadi ini nggak terhubung nih ya tuh. Nah, jadi saya tekan. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak terhubung dia. Nah, secara wireless, untuk wirelessnya ini dia, ini, NRF ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk sistem NRF ini sangat sensitif ya terhadap tegangan ya atau daya yang diberikan ya. Jadi pastikan menambahkan elko ya, kapasitor ya di positif dan negatif, di 5 volt dan ground, ataupun bisa juga di 3,3 volt dan ground. Karena modul ini menggunakan 3,3 ya. Tapi di sini saya taruhnya di 5 volt, nggak apa-apa ya. Yang penting untuk dayanya itu stabil ya. Karena dia sangat sensitif dengan daya ya. Nah, seperti itu. Jadi perlu dipertimbangkan lagi.
Oke, mungkin demikian video saya ya mengenai modul NRF 24L01 ini ya. Jadi sistem komunikasinya sangat-sangat rekomendasi ya. Jadi bisa kalian gunakan untuk project-project yang memerlukan sistem wireless tapi tidak terlalu jauh ya untuk jangkauannya, seperti itu. Oke, demikian video dari saya. Jika ada kritik dan saran silakan komen aja di bawah. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.